wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 biologi. Di sini kami akan membedah jurnal sebagai tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar biologi dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sally Nurhalidah dengan NIM A1D124098. Saya Maharani Febriani dengan NIM A1D124100. Saya Hikmatul Laili dengan NIM A1D124125. Saya Jeremy dengan NIM A1D1412. Pada kesempatan ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup. Jurnal ini menyoroti tentang pentingnya kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Mari kita lihat bagaimana kearifan lokal ini berkaitan dengan sumber daya alam dan ekosistem. Kearifan lokal merupakan pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam. Ini termasuk cara-cara tradisional dalam bertani, berburu, dan memanfaatkan sumber daya lainnya. Kearifan lokal seringkali telah teruji oleh waktu dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Lalu, kaitan antara kearifan lokal dan sumber daya alam. Kearifan lokal itu memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa poin penting yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah masyarakat lokal seringkali memiliki cara-cara unik untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya seperti metode pertanian organik yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Kemudian banyak praktik tradisional yang mendukung pelestarian spesies flora dan fauna. Misalnya seperti ritual atau adat tertentu yang melarang penangkapan ikan pada musim tertentu dapat membantu menjaga populasi ikan tetap stabil. Lalu, kearifan lokal juga mencakup pengetahuan tentang perubahan iklim dan cara-cara untuk beradaptasi. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seringkali memiliki strategi khusus untuk menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Nah, lalu apa sih dampak positif kearifan lokal terhadap ekosistem? Jadi, kearifan lokal tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagi ekosistem secara keseluruhan. Dampak positif yang dapat saya ambil dari jurnal ini seperti praktik-praktik tradisional seperti agroforestry dapat membantu memulihkan lahan yang terdegradasi. Dengan menggabungkan tanaman pangan dan pohon-pohon, masyarakat dapat meningkatkan kualitas tanah dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Dengan menggunakan metode pertanian organik, masyarakat dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Ini membantu menjaga kualitas air dan tanah. Lalu, kearifan lokal seringkali mengajarkan nilai-nilai konservasi kepada generasi muda. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih baik di masyarakat. Nah, kesimpulannya, dalam membedah jurnal ini, saya dapat melihat bahwa kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam konservasi lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dan praktik yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjaga sumber daya alam dan mendukung keseimbangan ekosistem. Penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya global dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Melalui kolaborasi antara ilmu pengetahuan modern dan kearifan lokal, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif untuk menjaga planet kita. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari jurnal ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan membedah jurnal yang berjudul Konservasi Sumber Daya Alam untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Sumber daya alam Indonesia adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena letak geografis yang cukup strategis. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh lebih cepat. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya, tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam terbarukan. Walaupun jumlahnya yang sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk
dapat terus berkelanjutan. Sumber daya alam tak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali, sehingga untuk kembali terbentuknya jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu. Adapun dampak yang dapat mempengaruhi sumber daya alam yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya benda atau zat ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan perubahan pada lingkungan tersebut. Perubahan biasanya berupa kekurangan nyaman bagi makhluk hidup yang merasakan. Pencemaran lingkungan sangat menurunkan produktivitas alam. Penyebab paling besar dari pencemaran lingkungan adalah manusia itu sendiri yang kurang memperhatikan keberlangsungan kehidupan alam. Dampak yang paling parah adalah kerusakan ekosistem sumber daya alam dan menurunnya stabilitas lingkungan. Kerusakan ekosistem diantaranya adalah hilangnya beberapa spesies flora dan fauna karena terjadi perubahan habitat serta menurunnya kualitas abiotik seperti pencemaran sinar matahari dan peningkatan suhu. Sekarang ini tidak lagi hanya satu habitat yang berbahaya, akan tetapi apapun habitatnya, air, udara maupun darat mengalami pencemaran yang hebat. Dampak dari itu adalah penurunan produksi dan kualitas sumber daya alam. Tidak heran jika akhir-akhir ini pemerintah khawatir tentang ketersediaan bahan pangan karena perubahan cuaca yang menjadi ekstrim sehingga ada kebijakan untuk impor pangan. Pada kesempatan ini saya akan membedah jurnal yang berjudul Konversi Lingkungan dan Sumber Daya. Jurnal ini menjelaskan dan menganalisis karakteristik lingkungan dan sumber daya di Indonesia. Karakteristik tersebut perlu dilestarikan dalam bingkai pengelolaan dan konservasi. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya untuk sekarang. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konservasi juga memiliki sifat keberlanjutan dalam hal pengembangan wilayah. Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam tersebut secara kuantitatif akan mengurangi cadangan atau stok. Namun demikian, apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan dapat menciptakan cadangan baru. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungannya atau dampak lingkungan bisa bersifat menguntungkan atau positif maupun merugikan atau negatif, menurunkan kualitas dan bersifat langsung atau tidak langsung. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan. Pada saat ini masih terjadi berbagai kerusakan,
pencemaran dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Saat ini, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dapat perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan konservasi. Kegiatan ini merupakan upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan SDAL secara terus-menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah, sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam. Sekian dari saya. Halo, saya Jeremy Wijaya Sribalok. Di sini saya akan membahas tentang jurnal atau menganalisis jurnal. Jurnal yang akan saya bahas adalah konservasi lingkungan melalui perencanaan tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas atau TPST. Seperti yang kita tahu, sampah akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup menyulitkan bagi negara manapun, yang dimana sampah ini sudah menjadi momok tersendiri bagi lingkungan atau ekosistem yang telah ada. Yang mana kita tahu, sebagian besar sampah itu cukup sulit terurai, seperti plastik atau sampah non-organik lainnya, kaleng dan kaca. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang pencegahannya, seperti TPST ini. TPST ini adalah sesuatu cara yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyadarkan masyarakatnya supaya mereka dapat mengurangi pencemaran lingkungan melalui pengelolaan sampah atau saya daur ulang sampah, atau juga bisa dengan proses pembuatan kompos, khususnya untuk sampah-sampah organik. Dan juga di mana pemerintah di sini bisa menggunakan PLTBM atau membagi listrik tenaga biomasa, yang dimana sampah-sampah organik ini biasa menghasilkan gas-gas yang dapat menjadi tenaga untuk membangkitkan listrik. Dan manfaat dari TPST ini, dari jurnal yang saya baca ini adalah sebagai tempat pengolahan sampah yang ramah lingkungan, juga dapat mengurangi biaya penguraian sampah atau pengolahan sampah, yang dimana saya baru tahu juga ternyata pengelolaan sampah itu menggunakan biaya yang cukup besar. Dan dengan program ini, sampah-sampah tersebut bisa menjadi lebih murah pengelolaannya, seperti yang kita tahu dengan mulai daur ulang dan pengelolaan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Juga dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat terhadap sampah tersebut, yang dimana sampah ini juga adalah masalah yang cukup umum lah. Seperti yang kita tahu, sampah ini tidak akan ada menjadi masalah jika masyarakatnya sadar akan potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu, lingkungan alam atau ekosistem ini akhir-akhir ini rusak karena limbah-limbah pabrik. Seperti limbah pabrik yang dibuang ke sungai itu dapat merusak ekosistem alam atau ekosistem air yang ada di sungai tersebut, yang mengakibatkan ikan-ikan di situ mati dan juga menyebabkan air di situ sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Juga ada seperti polusi udara. Polusi udara ini menyebabkan udara atau oksigen yang menjadi sumber
atau salah satu sumber yang membuat makhluk hidup itu bernapas, menjadi tercemar, sehingga kita sebagai manusia akan merasakan penyakit yang secara tidak langsung akan merusak organ-organ di dalam tubuh. Dengan TPST ini memiliki keunggulan adalah seperti teknologi yang ramah lingkungan dan efisiensi biaya yang telah saya katakan tadi, sehingga biaya pengelolaan sampah yang ada di TPA itu menjadi lebih berkurang.